Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan sanjungan hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala yang dengan rahmatnya, karunia-Nya dan nikmat-nikmatnya yang jika kita hitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, niscaya kita tidak akan mampu menghitung nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, utamanya nikmat berupa iman dan nikmat berupa agama Islam. Nikmat kita diberi hidayah beragama di atas petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya insyaallah akan menjadikan kita bekal menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, para sahabat serta seluruh kaum muslimin yang mengikuti sunnah Nabi kita dengan baik dan benar hingga yaumul qiyamah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada suatu ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan kepada kita bahwasanya dunia ini Allah ciptakan, Allah peruntukkan hanya untuk 4 orang atau 4 golongan. Dunia ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah peruntukkan bagi 4 golongan. Lalu di manakah posisi kita dari keempat itu? Mari kita simak dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi di hadis nomor 2325. Hadis ini sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia ini Allah peruntukkan bagi golongan yang pertama, yaitu abdun razaqahullahu malan wala ilman. Allah peruntukkan dunia ini untuk hamba yang Allah beri rizki berupa harta dan berupa ilmu. Abdun razaqahullahu malan wa ilman. Yang kemudian si hamba ini karena dia diberi harta dan ilmu, fahuwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fihi haqqan. Yang dengan harta yang dia miliki, dengan ilmu yang dia miliki, kemudian dia bertakwa pada Rabb-Nya. Kemudian dia gunakan harta itu untuk menyambung tali silaturahim. Dan dia mengetahui bahwasanya di dalam hartanya ada hak Allah Subhanahu wa taala. Fahada bi afdalil manazil. Orang yang pertama ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tingkatan yang paling utama. Jadi golongan pertama Allah peruntukkan dunia ini untuk orang yang diberi oleh Allah berupa rezeki harta, kemudian ilmu, yang dengan keduanya ini dia bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, dia gunakan hartanya untuk menyambung tali silaturahim, membantu sesamanya, kemudian dia mensedekahkan hartanya karena dia tahu haknya harta ada pada dirinya. Haknya Allah Subhanahu wa taala pada harta itu dia harus keluarkan. Maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bi afdalil manazil, kedudukannya paling tinggi, yang paling utama.
Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa 'abdun razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan. Orang kedua Allah peruntukkan dunia ini yaitu hamba yang diberi ilmu, diberi rezeki ilmu tapi tidak diberi rezeki harta. Jadi tidak punya harta atau hartanya sedikit tapi dia punya ilmu. Fahuwa shadiqun niyah, dia punya niat yang tulus, yang ikhlas dalam hatinya. Dia katakan yaqulu lau anna li malan la amilat bi amalin fulan. Kalau saya punya harta, saya akan beramal sebagaimana orang yang pertama. Yang dia menyambung tali silaturahim, dia sedekah, dia infak, membantu fakir miskin, du'afa dan seterusnya. Maka dengan niat ikhlasnya ini, yang kalau dia diberi harta dia akan gunakan sebagaimana kelompok yang pertama, golongan yang pertama, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ajruhu masawaun, pahalanya sama dengan yang pertama. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, golongan dunia ini untuk siapa? Wa 'abdun razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman. Orang yang diberi harta tapi tidak diberi rezeki berupa ilmu. Kalau yang kedua tadi tidak punya harta tapi punya ilmu, yang ketiga ini punya harta tapi tidak punya ilmu. Apa yang terjadi kalau ada orang yang diberi harta tapi tidak punya ilmu? Diapakan hartanya? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa huwa yahbitu fi malihi bighairi ilm. Dia serampangan dalam membelanjakan hartanya. Dia sembarangan membelanjakan hartanya. Karena apa? Tidak punya ilmu. Punya harta banyak tapi tidak punya ilmu. Harta ini harus dikemanakan? Posnya mau dibelanjakan untuk apa? Dia nggak paham. La yattaqi fihi robba, dia nggak bertakwa pada Allah atas harta yang dia miliki. Karena dia nggak punya ilmu, dia nggak tahu harta ini harus dikemanakan, ya dia habiskan untuk berfoya-foya, untuk mendukung kemaksiatan, dia habiskan untuk hanya mengejar kesenangan dunia, mengejar bagaimana hobinya bisa tercapai barangkali. Harta keluar. Kadang-kadang hobi itu bisa mengalahkan tuntutan kebutuhan kita yang sesungguhnya. Orang kalau sudah hobi kadang-kadang sudah nggak nalar. Soal harta untuk hobi kadang-kadang orang sudah nggak nalar. Ya, motor sudah bagus, diprotoli, diganti ini, ganti itu, ya, dimodif ini, kan itu hobi. Dan harta yang dikeluarkan untuk memodif hobi dia itu terkadang nilainya lebih tinggi daripada harga motor itu yang sesungguhnya. Karena sudah hobi. Dia nggak tahu lagi ini harta ini mau dikemanakan, nggak punya ilmu dia. Wala yasilu fihi rahimah, dan dia tidak menyambung tali silaturahim karena dia khawatir hartanya habis. Hartanya kalau dia didekati oleh kerabatnya, ya, teman-temannya, maka dia khawatir nanti dia dimintai hartanya, berkurang hartanya karena sering berkumpul dengan kerabat, saudara dan seterusnya, maka dia memutus tali silaturahim. Karena kalau orang sering berkumpul kemudian sering anjang sana, kelihatan dia punya harta, pasti apa yang terjadi? Ya, sering diutangi lah. Ya, sering dimintai butuh ini dan itu. Dia nggak mau. Karena dia nggak punya ilmu sehingga harta itu merasa, oh ini harta saya, untuk apa saya kasih ke orang lain, untuk apa saya pinjamkan ke orang lain. Kalau perlu pakai bunga segala. Ya, dianggap uang itu sebagai komoditas dalam jual beli. Padahal harta, ya, uang bukan termasuk komoditas, tapi dia alat tukar. Ya, sehingga kemudian terjadilah riba dikarenakan dia ada penambahan dari transaksi yang terjadi dari pinjam-meminjam. Wala ya'lamu lillahi fihi haqqan, dan dia tidak tahu haknya harta. Ya, dia tidak tahu bahwasanya di dalam harta itu ada haknya, harta yang harus dia keluarkan. Ya, untuk fakir miskin, untuk kerabatnya, apalagi untuk kedua orang tuanya. Ya, menafkahi anak istrinya. Ya, untuk orang-orang yang patut untuk kemudian dia sedekahkan. Dia tidak tahu uang ini harus dikemanakan. Apa kuncinya? Walam yarzuqhu ilman, dia enggak diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia ini untuk siapa? Wa 'abdun lam yarzuqhu Allahu malan wala ilman. Orang yang keempat ini tidak diberi oleh Allah rezeki berupa harta dan tidak pula berupa ilmu. Kalau orang yang kedua tadi tidak punya harta tapi dia punya ilmu. Orang yang ketiga itu tidak punya ilmu tapi punya harta. Orang keempat ini tidak punya harta, tidak punya ilmu.
Bisa dibayangkan orang tidak punya harta, tidak punya ilmu. Apa yang terjadi? Fahuwa yaqul, dia mengatakan, lau anna li malan la amilat fihi bi amalin fulan. Kalau saya punya uang, saya punya rezeki, saya punya bonusan, saya punya ini dan itu, saya tak ngerjakan sebagaimana orang ketiga. Apa orang ketiga tadi? Dibelanjakan untuk kemaksiatan, memutus tali silaturahim, tidak digunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang keempat. Karena apa? Dia enggak punya ilmu. Sehingga dia berangan-angan, berniat, andai saya punya uang, saya tak akan melakukan yang ketiga. Bukan sebagaimana orang yang pertama. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa huwa bi niyatihi fa fisruhuma sawaun. Dengan niatnya itu dia mendapat dosa yang sama sebagaimana orang yang ketiga. Orang keempat ini tidak enak. Dia belum merasakan nikmatnya harta, tapi dia dapat dosa yang sama sebagaimana orang yang ketiga yang sudah menikmati hartanya. Orang ketiga dan punya harta tadi, sudah dibelanjakan tapi tidak di jalan Allah. Dia sudah menikmati hartanya walaupun itu maksiat. Tapi orang keempat ini belum menikmati harta itu, cuma angan-angan. Andai saya punya sebagaimana orang ketiga, saya seperti dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosanya sama. Ada 4 golongan. 1 diberi harta, diberi ilmu, dia sedekahkan di jalan Allah, dia tahu haknya Allah atas harta itu. Yang kedua tidak punya ilmu, tidak punya harta tapi punya ilmu, dia ingin seperti yang pertama. Yang ketiga tidak punya ilmu tapi punya harta, serampangan membelanjakannya. Yang keempat tidak punya harta, tidak punya ilmu, ingin seperti yang ketiga. Di mana posisi kita dari keempat ini? Punya harta, tidak punya ilmu, atau punya ilmu tidak punya harta, atau kedua-duanya tidak punya harta tidak punya ilmu, atau kedua-duanya punya harta punya ilmu. Masing-masing yang bisa menjawab adalah dirinya masing-masing. Ini Allah sediakan dunia ini untuk 4 orang macam seperti itu. Faedah dari hadis ini, ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, adalah pentingnya menata niat. Pentingnya kita punya niat yang benar. Kalau niat kita salah, maka salah. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang 2 orang yang saling bunuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dibunuh dan yang membunuh finnar, masuk neraka. Para sahabat heran, ya Rasulullah, kalau yang membunuh masuk neraka, iya. Lah yang dibunuh kok ya masuk neraka juga, kenapa? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena yang terbunuh itu punya keinginan kuat ingin membunuh saudaranya yang membunuhnya. Tapi karena kedahuluan, maka dia terbunuh. Anda tidak keduluan, maka dia yang membunuh orang yang membunuh dirinya. Bisa dipahami? Maka niat tadi itu walaupun tidak tersampaikan, tidak terwujud, maka niat itu diberi oleh Allah balasan. Entah itu balasannya baik, entah balasannya buruk. Dia mau membunuh saudaranya, tapi dia kedahuluan saudaranya yang lain sehingga dia terbunuh. Finnar, sama-sama masuk neraka. Maka pentingnya niat. Ya, kita sudah menyendiri, mojok di ruangan, ya, cari sinyal yang paling kuat, browsing, buka situs-situs porno. Qadarullah tertutup terus, sinyal ternyata nggak bisa. Kok gak bisa ya biasa nih, so sinyalnya yang fastnet itu kuat kok gak bisa. Wis niat ini, wis mojok. Ya, kok gak bisa dibuka? Pertanyaan saya, dapat dosa enggak? Dapat. Dia sudah mengerahkan kekuatannya, sudah mengerahkan tenaganya, pikirannya qadarullah enggak bisa dibuka. Hati-hati. Dihitung dapat dosa sudah, walaupun tidak terwujud apa yang dia inginkan. Sama seperti orang membunuh tadi, dia enggak terwujud membunuh, tapi dia kedahuluan membunuh, sama-sama finnar, masuk neraka. Maka penting kita menata niat. Niat kita benar, pahala sejak awal. Niat kita salah, salah sejak awal dosanya. Ya, pentingnya niat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal itu butuh niat, dan setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Niatnya apa? Maka perbaiki niat kita. Entah kita mau bekerja, entah mau melakukan aktivitas apa saja, tata niat dulu. Karena begitu kita salah niat, ya salah seterusnya. Ya, ini perkara hati, dan ini masuk pada pembahasan tentang akidah. Ya, menata niat.
Yang kedua, faedah dari hadis ini adalah pentingnya kita mempelajari ilmu. Ketika disebut ilmu, maka Al-Quran dan Al-Hadis, yang dimaksud oleh Al-Quran dan Hadis, kata para ulama, ilmu adalah ilmu syariat. Setiap kali disebut tentang ilmu, maka yang dimaknai adalah ilmu tentang agama. Ilmu bagaimana kita mengenal Allah, ilmu bagaimana kita mengenal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ilmu bagaimana kita menjalankan yang haram, yang halal, menjauhi yang haram dan seterusnya. Itu namanya ilmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kita perintah dalam hadis riwayat Ibnu Majah, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap individu kaum muslimin. Wajib. Apalagi yang berkaitan dengan ibadah kita. Kita nggak bisa mewakilkan urusan sholat, urusan puasa pada orang lain. Kalau misalnya penyelenggaraan jenazah mungkin bisa diwakilkan karena itu fardu kifayah. Tapi yang puasa, sholat, wudhu kita, membaca Al-Quran kita, apa kita bisa mewakilkan pada orang lain? Tolong wakilana belajar tajwid, engko nek wis iso kok tak rungokno ae. Nah, memang kita nggak mau belajar membaca Al-Quran. Tolong belajar tentang wudhu. Nanti saya tak sholat, gimana dia bisa sholat wudhunya orang lain yang praktek. Jadi thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib. Lihat bagaimana orang yang kedua, dia punya ilmu. Andai saya punya uang. Qadarullah dia orang miskin. Ya. Andai saya dapat bonusan besar, andai saya dapat warisan, andai saya dapat ini dan itu, saya tak niru yang pertama. Saya tak sedekah, bantu fakir miskin, bantu duafa, bantu pendidikan Islam, bantu pesantren dan seterusnya. Diberi pahala oleh Allah. Karena apa? Ilmu, dia tahu bahwasanya harta itu harus dia keluarkan walaupun dia enggak megang uang. Lihat orang yang keempat dan orang yang ketiga, enggak punya ilmu, hartanya habis hanya untuk foya-foya, hanya untuk maksiat. Yang parah orang keempat, tidak punya ilmu, tidak punya harta, angan-angan tak dapat dosa yang sama dengan orang yang ketiga. Tidak enak aja mas. Orang tidak punya ilmu itu tidak enak. Kalau orang punya ilmu, apalagi ilmu syar'i, itu nyaman dalam ibadah. Dia nggak akan, bahasanya orang Jawa itu gamang, mamang, ragu-ragu. Dia punya kepastian. Saya mau sholat ngapain? Kalau saya nanti sholat begini salah, saya bisa ngapain? Itu dia punya kepastian. Tapi kalau orang tidak punya ilmu, ya walaupun obat dari nggak tahu itu bertanya, ya, tapi kan tidak semua kesempatan kita harus bertanya terus. Masa kita mau ibadah, tanya dulu kan ya enggak juga. Maka belajar, menuntut ilmu. Ya, banyak hadis yang menerangkan tentang keutamaan menuntut ilmu, pentingnya menuntut ilmu sangat banyak sekali. Ya. Banyak sekali. Dan Allah Subhanahu wa taala kalau menghendaki seorang hamba atas kebaikannya, maka Allah akan berikan dia faham untuk urusan agama. May yuridillahu khairan yufaqihu fid din. Hadis riwayat Bukhari. Apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka si hamba ini difahamkan untuk urusan agamanya. Kebalikannya, pemahaman dari hadis tadi berarti kalau Allah tidak menghendaki kebaikan pada seorang hamba, Allah enggak fahamkan dia untuk urusan agama. Jadi kalau ada orang enggak faham-faham, ya, boleh jadi Allah sedang tidak menghendaki kebaikan ada pada kita. Maka ini harus waspada. Semangat ngaji enggak ono, semangat nuntut ilmu enggak ada. Pokoknya dijalanilah hidup gini. Enggak aja mas. Hidup ini bukan hanya sekedar makan, minum, tidur, kerja, enggak. Kita dituntut untuk mempertanggungjawabkan apa yang ada pada diri kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu adalah meluangkan waktu untuk menuntut ilmu. Karena ilmu itu dasar daripada ibadah kita. Kita salah dalam beribadah karena kita dasarnya enggak punya, yaitu ilmu. Maka kalau Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, dia dimudahkan jalan untuk menuntut ilmu. Mudah untuk menelaah, mudah mendengarkan, diajak ngaji gampang. Karena apa? Allah ingin dia itu jadi baik. Tapi kalau diajak ngaji males, ya, dengarkan kajian sering ngantuk, nggak pernah nyatet dan seterusnya, hanya sekedar masuk telinga kanan, keluar lagi telinga yang kanan, bukan masuk kanan keluar kiri. Kalau masuk kanan keluar kiri masih nyantol-nyantol lah sekian persen.
Ini masuk kanan, keluar kanan lagi gitu. Balik kucing mana? Harus khawatir, jangan-jangan Allah enggak menghendaki kebaikan ada pada kita. Maka pentingnya mempelajari ilmu syar'i terkandung pada faedah hadis tadi. Karena orang yang berilmu ternyata dia bisa menggunakan sumber daya yang ada pada dirinya untuk mencari kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia diberi ilmu oleh Allah. Diberi ilmu, diberi harta. Nah, sumber daya harta kan dia punya SDM-nya harta. Ya dia sedekahkan, dia tasarufkan, dia gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Banyak manfaat untuk umat. Untuk dirinya dan untuk umat. Tapi kalau orang tidak punya ilmu, harta itu jadi malapetaka bagi dirinya. Dia sesat menyesatkan orang lain. Dia rusak merusak orang lain. Dia membiayai kegiatan-kegiatan yang sifatnya maksiat. Dia menjadi donatur tetap kegiatan dangdutan pil koplo misalnya. Donatur tetap itu, donatur utama lagi. Nah itu seharusnya jadi perhatian kita. Ya. Yang keempat, faedah dari hadis ini adalah orang yang duduk atau menuntut ilmu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan ilmu yang banyak adalah Allah mudahkan orang yang menuntut ilmu itu untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya dalam riwayat Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang dia berjalan untuk menuntut ilmu, berjalan maknanya banyak, baik secara harfiah, mau menelaah, duduk di majelis taklim dan seterusnya, membaca, mendengar dan seterusnya, itu bagian dari jalan menuntut ilmu. Maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah. Apa maknanya kata para ulama? Orang yang menuntut ilmu, dia punya ilmu, dia akan terbuka kebaikan-kebaikan yang banyak yang tidak dimiliki orang yang tidak menuntut ilmu. Dengan orang menuntut ilmu, dia banyak kebaikan. Nah, kebaikan ini menuntun dirinya pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang banyak tahu ilmu, dia akan membuka kebaikan-kebaikan pada dirinya. Dia tahu keutamaan tentang misalnya zikir. Ya dia gunakan zikir untuk ibadah pada Allah. Itu zikir itu menuntun dirinya pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan man salaka tariqan yaltamisu fi sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dimudahkan jalannya menuju surganya Allah. Maka dikatakan oleh para ulama, jalan terpintas untuk masuk surganya Allah adalah dengan menuntut ilmu. Itu jalan paling pintas. Orang dengan menuntut ilmu, dengan faham ilmu syar'i, dia semakin berbakti pada kedua orang tuanya. Dengan dia menuntut ilmu, dia semakin sayang dengan keluarganya, dengan anak dan istrinya, dan dia semakin bertanggung jawab pada keluarganya. Dia semakin baik dengan kerabatnya, dia semakin santun dengan tetangganya. Kenapa? Ilmu. Maka kalau ada orang sudah ngaji, tapi ternyata perilakunya tidak baik, maka harus dikoreksi dulu ngajinya. Orang sudah ngaji saja bisa berbuat buruk, apalagi orang yang tidak ngaji. Ya, ini harus digarisbawahi. Orang yang sudah ngaji saja itu tidak menjamin seseorang itu menjadi baik akhlaknya. Karena akhlak itu bisa dipelajari dan ada yang dari bawaan. Artinya kalau orang yang sudah ngerti ilmu saja, yang sering datang di kajian taklim saja, itu akhlaknya harus diperbaiki. Apalagi yang dia nggak belajar, dari mana dia bisa memperbaiki akhlaknya? Maka mempelajari ilmu syar'i, jemaah sekalian rahimakumullah, memudahkan urusan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan dibukakan kebaikan-kebaikan. Orang kalau menuntut ilmu ya, satu, dia akan dibukakan ilmu yang berikutnya. Dia akan bukan ilmu berikutnya, begitu seterusnya. Tapi kalau kita berhenti pada satu ilmu, ya selesai. Sudah nggak ada tambahan lagi. Maka orang mempelajari ilmu itu tidak akan ada rasa puasnya. Dia terus ingin menggali. Karena khasanah ilmu dalam Islam ini banyak. Coba saya tanya, sudah berapa banyak pelajaran ilmu yang kita pelajari dari agama ini? Mungkin 10% aja sudah alhamdulillah. Banyak yang harus kita pelajari. Bagaimana tentang toharoh, bagaimana tentang sholat kita, tentang puasa kita, tentang menjaga akhlak kita. Banyak aja. Banyak. Dan ilmu itu terus bertambah. Dan kebaikan seorang hamba bisa terlihat dari bagaimana dia mengaplikasikan dari ilmu yang dia peroleh. Maka
motivasi dari hadis ini adalah mari kita bersemangat untuk menuntut ilmu dengan berbagai macam ragam media yang kita gunakan, ya, baik media online, media datang di majelis taklim langsung, membaca, mendengar dan seterusnya. Dan jika tidak mengetahui, maka bertanyalah pada orang yang mengetahuinya. Yang mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada yang kurang. Semoga kajian ini bermanfaat untuk kita semuanya, semakin menambah semangat kita dalam thalabul ilmi. Kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.